Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam jam doa Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Namun sebelumnya saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak untuk merasakan hadirat Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan, hanya dalam rumah-Mu saja. Kami merasa tenang, hanya dalam rumah-Mu saja Tuhan. Kami merasa Engkau paling perlukan Tuhan. Dan ya Tuhan, kami bersyukur dan hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Dan kami ingin terus memuji nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku cinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Engkau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh suara hati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan bimbingan-Mu sampai pada hari ini Tuhan.
Kami masih boleh diberikan kekuatan, kami masih boleh diberikan kesehatan, berkat yang melimpah, serta pekerjaan, pendidikan kami boleh Engkau pimpin selalu Tuhan. Juga pelayanan kami hari lepas hari. Juga kami bersyukur untuk gereja kami yang baru saja berusia 48 tahun. Kami bersyukur karena rangkaian kegiatan HUT gereja kami dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah doa pada malam hari ini supaya Engkau sertai dan pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Dengan segenap hati dan segenap jiwa kita akan bersama-sama membunyikan satu pujian, Yesus permata hatiku. Dengan sukacita, dengan penuh kesungguhan hati, kita akan pujikan pujian ini. Kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah permata hati bagi kita semua orang yang percaya bagi. Segenap hati dan jiwaku ku datang Pak dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku ku datang Pak dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku,
Puji Tuhan. Dan sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian dari NP 101, Berikanlah Firman Hidup. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa kembali menikmati persekutuan doa pada malam hari ini. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kemurahan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami untuk bersekutu, jam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat, kami mohon hikmat. Saya mohon campur tangan Tuhan menyertai kami dalam kami belajar firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memperhatikan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-20. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Rama Taim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya.
Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama secara khusus, setidaknya ada 3 orang wanita yang pernah mengalami situasi yang sama dengan Hana, ya, Sarah, Rahel, dan salah satunya adalah Hana, wanita yang pernah menghadapi pergumulan, belum mendapatkan keturunan. Sudah cukup lama tapi belum punya anak. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah juga, dalam budaya PL secara khusus, tidak punya anak itu merupakan suatu aib. Ya, jadi banyak orang berpikir kalau tidak punya anak pada masa itu adalah orang yang tidak punya anak itu dianggap sebagai orang yang kena kutuk. Itu sebabnya pergumulan yang dihadapi oleh Hana, oleh Sarah maupun oleh Rahel adalah sebuah pergumulan yang tidak mudah pada waktu itu. Dan kalau kita melihat meskipun ketiganya, Hana, Sarah maupun Rahel pada akhirnya diberikan keturunan oleh Tuhan, tetapi ketika mereka menghadapi situasi pergumulan, masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, Sarah ketika mendapatkan janji Tuhan untuk mendapatkan seorang anak itu, dia sudah berumur lanjut atau berusia lanjut, sehingga ketika mendapatkan berita tentang kemungkinan untuk mendapatkan anak, justru Sarah malah tertawa atau mentertawakan janji Tuhan. Dan kalau kita melihat Rahel sempat putus asa. Dia marah kepada Yakub dan berkata kepada Yakub, "Kalau aku tidak punya anak, aku mati." Artinya perkataan Rahel sesungguhnya menjadi ancaman, ya, sebuah ancaman yang dia tujukan bukan hanya kepada Yakub tetapi juga kepada Tuhan. Ada keputusasaan. Tapi dari Hana kita belajar sesuatu yang berbeda. Hana berbeda dari Sarah, Hana berbeda dari Rahel ketika dia diperhadapkan pada pergumulan belum mempunyai seorang anak. Ada 3 hal setidaknya teladan yang luar biasa yang kita bisa lihat dari seorang Hana ketika dia diperhadapkan kepada sebuah pergumulan, sebuah harapan yang belum terwujud. Nah, hal yang pertama adalah Hana ini seorang yang pantang menyerah. Meskipun pada waktu itu orang-orang lain sudah menyerah dengan keadaan, tetapi Hana menjadi seorang wanita yang tidak menyerah dengan keadaan. Ya. Kalau kita melihat di dalam pembacaan tadi, Hana itu menghadapi situasi yang tidak mudah karena situasi bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam situasi di mana mereka berada dalam keadaan moral yang sangat bobrok. Para imam sudah tidak bisa menjadi teladan. Ibadah, doa itu bukan sesuatu yang menjadi hal yang biasa pada waktu itu, bahkan menjadi sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam pembacaan kita, bahkan ketika Hana berdoa, ketika Hana mengajukan permohonannya kepada Tuhan, justru Imam Eli mengira kalau Hana itu sedang mabuk. Itu membuktikan bahwa situasi keagamaan, situasi kerohanian pada waktu itu sedang sangat merosot sekali. Nah, itulah yang terjadi. Belum lagi Hana juga harus menghadapi situasi di mana Penina atau madunya, istri kedua dari Elkana itu melakukan intimidasi terhadap Hana. Jadi Penina menyakiti Hana, ya, memberikan tekanan-tekanan yang mengejek Hana sehingga Hana mungkin saja bisa
menjadi orang yang tertekan pada waktu itu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Hana tetap gigih, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan lingkungan yang tidak mendukung, Hana tetap mau berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menyerah, dia tetap berseru kepada Allah. Nah, inilah satu hal yang bisa kita teladani dari Hana, di mana dia tidak mau menyerah terhadap keadaan. Ya. Meskipun dipojokkan oleh Penina, meskipun situasi lingkungan tidak kondusif untuk dia bisa tetap beribadah, berdoa, berseru kepada Allah, dia tetap berseru kepada Tuhan. Ya. Ketika orang lain sudah mengangkat lutut, Hana tetap memilih untuk berlutut kepada Tuhan sampai Tuhan benar-benar menjawab pergumulannya. Ini satu teladan yang luar biasa. Nah, saudara, mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi suatu pergumulan, atau mungkin sudah ada di antara kita yang bergumul untuk sesuatu cukup lama, baik itu untuk pekerjaan, baik itu untuk keutuhan keluarga, untuk masa depan anak-anak. Kita bisa belajar dari Hana. Jangan menyerah, jangan putus asa. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Hana. Sekalipun belum melihat jawaban dari Tuhan, sekalipun belum melihat ada jalan terbuka, mari tetap berdoa kepada Tuhan. Mari tetap berserah kepada Tuhan dan jangan menyerah. Itu teladan yang bisa kita lihat dari Hana. Dan hal yang kedua yang bisa kita lihat dari Hana adalah Hana ini tidak hanya ingat Tuhan ketika dia ada dalam masalah. Ada masalah atau tidak ada masalah, Hana tetap ingat akan Tuhan. Ini teladan yang kedua yang bisa kita lihat dari Hana. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-20, atau kita bisa membaca dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian juga di dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah Hana mendapatkan anak yang dia beri nama Samuel, karena dia merasa bahwa dia sudah memintanya daripada Tuhan dan itu menjadi jawaban dari Tuhan, Hana tetap membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hana tidak lupa dengan Tuhan. Hana tidak kemudian setelah doanya dijawab, dia tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10 dari pasal yang kedua kitab 1 Samuel, di situ disebutkan tentang puji-pujian Hana. Bagaimana Hana bisa tetap membangun hubungan dengan Tuhan meskipun doa-doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Situasi ini kontras ya dengan situasi yang seringkali terjadi dengan kehidupan kita. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika ada masalah, kita begitu setia kepada Tuhan, kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, kita rajin mencari Tuhan, kita mungkin rela doa dan puasa, kita ikut semua kegiatan gereja. Tapi ketika masalah itu selesai, kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan usaha kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas kita sehingga kita melupakan Tuhan. Tapi mari kita belajar dari apa yang Hana lakukan. Dia tidak hanya ingat Tuhan ketika dia susah, tetapi dia juga ingat Tuhan ketika hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ini teladan yang luar biasa. Jadi hal yang kedua yang saya mau katakan bahwa mari dalam keadaan susah ataupun senang kita tetap membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini teladan yang berikutnya dalam menghadapi pergumulannya. Dan teladan yang ketiga adalah Hana ini bukan hanya berani minta. Dia tidak hanya minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi dia juga berani untuk memberi sesuatu bagi Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Hana ya. Dia bernazar ketika berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, kalau aku nanti diberi seorang anak, maka anak itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan itu ditepati ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21, di situ dikatakan, Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Jadi Hana menepati janjinya. Hana tidak hanya berani minta, tidak hanya melulu minta kepada Tuhan, tetapi dia juga berani memberi sesuatu kepada Tuhan. Ini yang penting untuk kita teladani. Dan suatu teladan yang luar biasa dari Hana. Dia tidak hanya
minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi dia juga berani untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-21, ya, di situ dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi setelah Hana berani, atau setelah Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan, di ayat yang ke-21 kita melihat bagaimana Tuhan mengindahkan apa yang dilakukan oleh Hana dan memberkati Hana dengan keturunan lagi, anak-anak lagi, ya, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Luar biasa, Tuhan menambahkan 5 dari pengorbanan 1. Ini satu teladan juga bagi kita bahwa kadang-kadang mungkin kita takut kehilangan, tetapi ketika kita berani kehilangan banyak untuk Tuhan, Tuhan mengganti, ya, setiap pengorbanan kita, setiap persembahan kita. Ketika kita berani memberi sesuatu kepada Tuhan, Tuhan memberi lebih lagi bagi kita. Tuhan itu tidak mau diutangi atau dipiutangi. Tuhan memberi ketika kita juga berani untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Seorang bernama William Carey, perintis pekerjaan misi di India, mengatakan bahwa jangan hanya berharap Tuhan melakukan hal-hal yang besar bagi kita, tetapi mari kita juga coba untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Jangan hanya menuntut supaya Allah melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, tetapi kita juga perlu belajar untuk melibatkan diri, melakukan hal-hal yang besar untuk Allah melalui apa yang bisa kita lakukan. Ya, 3 hal ini menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan Hana ketika dia menghadapi pergumulan. Pertama, jangan menyerah. Yang kedua, jangan hanya mencari Tuhan ketika ada masalah. Dan yang ketiga, berani untuk tidak hanya meminta tetapi juga memberi sesuatu kepada Tuhan. Ini tantangan bagi kita. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam situasi pandemi ini, dalam situasi pergumulan, dalam situasi tantangan yang sedang kita hadapi. Kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Bersyukur karena kami punya tokoh Alkitab yang luar biasa, Hana, dalam pergumulannya menghadapi kerinduan untuk memiliki seorang anak, dia tetap berpegang teguh, berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga mau belajar untuk terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat berdoa bersama keluarga, saat berdoa Tuhan Yesus memberkati.